Surat edaran penting untuk KPM-PKH dan BPNT, terkait persiapan pencairan bantuan dari Kemensos, setelah intro berikut ini. Ada surat edaran penting lagi yang diturunkan oleh Kemensos yang wajib diketahui oleh para KPM-PKH maupun BPNT. Lalu surat penting ini isinya tentang apa? Untuk mengetahui jawabannya simak video ini hingga akhir dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Surat ini turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di bagian Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, perihalnya terkait dengan pelaksanaan bantuan permakanan. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar bagi lanjut usia, Kementerian Sosial akan memberikan permakanan kepada lanjut usia keluarga tunggal berusia 80 tahun ke atas dengan target 344.011 orang se-Indonesia selama 1 bulan. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, jumlah lanjut usia keluarga tunggal yang berusia 80 tahun ke atas di seluruh Indonesia sebanyak 334.011 orang. Data tersebut sudah termasuk ternyata lanjut usia penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Yang kedua setiap lanjut usia akan menerima permakanan pada tahun 2022 selama 1 bulan. Pendistribusian permakanan untuk lanjut usia dilakukan pembagian wilayah menjadi 3 zona, sebagaimana yang pertama wilayah 1 akan memperoleh permakanan pada bulan Oktober, kemudian wilayah 2 akan memperoleh permakanan pada bulan November, dan wilayah 3 akan memperoleh permakanan pada bulan Desember. Kemudian poin yang ketiga bahwa kegiatan permakanan dapat dilakukan melalui sewa kelola tipe 4, di mana dalam hal tersebut Kementerian Sosial melakukan kontrak dengan kelompok masyarakat sebagai penyelenggara permakanan. Mengingat bahwa tempat tinggal penerima manfaat berjauhan, maka tim pelaksana kelompok masyarakat diperkenankan menuju beberapa anggotanya sebagai juru masak di beberapa lokasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan dengan para penerima manfaat. Kemudian poin yang keempat berdasarkan BNBA-DTKS sebagaimana pada poin pertama tadi, pembentukan kelompok masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama kecamatan dengan jumlah KPM 50 orang atau lebih dapat membentuk satu Pokmas di kecamatan tersebut. Yang kedua kecamatan dengan KPM di bawah 50 orang dapat membentuk Pokmas bergabung dengan kecamatan terdekat dengan jumlah KPM di bawah 50 orang untuk membentuk satu Pokmas. Kemudian yang ketiga kecamatan dengan KPM kurang dari 20 orang, jika tidak memungkinkan digabung dengan kecamatan terdekat karena lokasi masih terlalu jauh, dan akan dikelola oleh sentra terpadu atau sentra sesuai wilayah kerja. Kemudian yang kelima Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara untuk memfasilitasi pembukaan rekening tanpa biaya administrasi dan setoran awal. Yang keenam bersama dengan surat ini dikirimkan juga pedoman teknis dan data BNBA penerima manfaat yang bersumber dari DTKS untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Data BNBA akan dikirimkan oleh petugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Terkait dengan hal-hal tersebut dimohon kepada saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat di kantor camat atau distrik setempat, bekerja sama dengan SDM PKH atau PKSK di wilayah terdekat. Yang kedua memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon KPM penerima manfaat permakanan, bekerja sama dengan SBM PKH, TKSK dan pendamping rehabilitasi sosial. Yang ketiga pengiriman data SK kelompok masyarakat dan data hasil verifikasi dan validasi KPM calon penerima permakanan paling lambat tanggal 30 Oktober tahun 2022. Demikian disampaikan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Jadi sudah sangat jelas bahwa surat yang turun ini terkait dengan bantuan atensi lansia, yaitu bantuan permakanan dengan indeks bantuannya per harinya adalah sebesar 21.000. Kemudian bantuan ini diberikan selama 1 bulan, sehingga total bantuan per KPM ini mendapatkan kurang lebih Rp630.000. Misalkan di dalam satu kecamatan itu ada 50 lansia, berarti 630.000 dikali 50 orang lansia, jadi dana itu akan dikelola oleh satu kelompok masyarakat yang nantinya akan memiliki tugas memberi permakanan ini. Demikian informasi terkait surat edaran penting untuk KPM PKH dan BPNT, terkait persiapan pencairan bantuan dari Kemensos. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe untuk mendapatkan info bansos secara gratis di channel ini.